Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dan balik lagi dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik kawanku, di tanganku sudah ada HP Samsung ya. Kondisinya seperti ini, muncul segitiga warna kuning dengan tanda seru. Itu menandakan bahwa ada masalah di proses pengisian daya. Baik, sedikit saya jelaskan. HP yang saya pegang ini adalah tipenya Samsung A04 atau A04e ya. Dan cerita atau kronologi dari pemiliknya, HP ini terkena air, atau lebih tepatnya HP-nya jatuh ke mangkok yang ada kuah sotonya. Jadi bagian bawah dari HP ini terendam air kuah soto ya, dan mengakibatkan pengisian daya atau pengecasannya itu bermasalah sehingga baterainya sampai habis, dan ini tadi HP-nya mati ya. Itu cerita menurut si pemilik HP-nya. Oke, di video kali ini akan saya bagikan cara kita mengatasi masalah seperti ini ya, jika HP terkena air di bagian chargernya. Baik, karena HP-nya bisa saya pastikan masih nyala, memang masalahnya hanya di bagian pengisian daya. Kita fokus di bagian papan bawah atau board chargernya, dan kasusnya jelas dari hardware ya, karena kronologinya terkena air, tidak berhubungan dengan program ataupun software. Jadi mau tidak mau kita harus bongkar si HP ini. Baik, ini adalah Samsung A04e. Kita bongkar terlebih dahulu. Cukup menggunakan bantuan mika ataupun tools pembuka ya. Nah, ini papan bawah itu di bagian sini. Nah, ini penampakan HP-nya, karena bisa saya pastikan untuk mesin di atas itu tidak terkena air, karena kronologinya hanya bagian bawah yang terendam ya. Jelas air yang masuk tentunya bisa berakibat korosi dan juga menyebabkan short atau konslet ringan biasanya pada jalurnya. Jadi kita harus tetap bongkar. Oke, saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan channel Infotech. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan saya ucapkan juga terima kasih yang sudah mensupport channel ini untuk terus berkembang dan berbagi video-video bermanfaat lainnya. Oke, ini setelah saya lepas semua bautnya, ini masih tertinggal satu. Kita lepas penutupnya di bagian bawah. Nah, di sini ada soket penghubung yang menghubungkan jalur board bawah ini ke mesin atas. Ini ada antena sinyal, kita lepas terlebih dahulu kabelnya. Dan ini penampakan dari board charger Samsung A04e ya. Oke, sebenarnya ada beberapa cara. Pertama, kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Yang jelas ini pasti ada bekas korosinya karena terkena air dalam kondisi HP masih nyala. Itu kita bersihkan konektornya saja sekalian boardnya, dan di sini juga kita bersihkan di bagian soket fleksibelnya. Saya menggunakan thinner A spesial ya, jika kawan-kawan bertanya. Saya menggunakan thinner. Dan selanjutnya kita juga akan lakukan pembersihan di bagian soket dalam. Nah, biasanya ini saya intinya saya kerik lah bahasanya. Ini pastikan tidak ada bekas korosi. Biasanya itu jika terdapat korosi dia akan timbul warna putih atau hitam. Biasanya kalau sudah parah itu akan menyebabkan konslet atau short ya. Jadi pastikan dari si jalurnya ini tidak ada yang terlihat korosi. Sebenarnya ada cara selanjutnya, itu jika kawan-kawan ada spare partnya itu bisa langsung ganti satu papan atau dites dulu lah pakai papan lain. Tapi di sini saya tidak mohon maaf, tidak melakukan pergantian ya. Ini coba saya bersihkan dulu karena saya lihat tidak terlalu parah untuk shotnya, tidak terlalu parah untuk korosinya ya. Dan jangan lupa untuk di bagian belakang konektor ini juga ada kaki-kakinya.
Ini biasanya masih ada lemnya, itu kita bersihkan dulu dan nanti kita solder ulang. Cara seperti ini sering saya temui dan saya terapkan, itu cukup efektif untuk mengatasi masalah dari pengecasan yang terkendala, dan kebetulan ini terkena air ya. Mohon maaf untuk pengambilan gambar saya kurang begitu dekat. Ini intinya kita solder ulang kaki-kaki yang ada di bagian konektor belakang. Memang ada opsi juga untuk langsung coba mengganti konektor chargernya ya, tapi biasanya itu yang lebih simpel, ganti satu papan dengan bautnya. Cuma karena di sini kita lakukan servis terlebih dahulu, karena kemungkinan untuk masih bisa itu cukup tinggi, jadi kita tidak perlu menggantinya. Itu juga akan nanti memperminim biaya ya, atau lebih murah biayanya, tidak membebankan kepada pemilik HP. Kalau masih bisa diperbaiki, kenapa tidak? Oke, ini sudah saya bersihkan lemnya dan sudah saya solder ulang. Biasanya menggunakan bantuan fluk ini agar jika ada korosi di kaki-kaki belakangnya itu akan hilang dan jalurnya terkoneksi kembali. Nah, ini tinggal di solder ulang lurus seperti ini. Untuk Type C memang jalur kaki belakangnya itu sedikit lebih banyak ya daripada yang mikro. Jadi memang kita harus solder ulang semuanya. Namun sekali lagi, cara ini langkah awal saja. Jika kawan-kawan dengan cara ini tidak berhasil, itu juga bisa dilakukan pergantian. Bisa pergantian konektornya saja, bisa langsung sama bautnya. Untuk bautnya beli di toko serpat ada, ataupun di marketplace, itu harganya juga masih terjangkau. Bisa kawan-kawan searching sendiri ya. Nah, jangan lupa dibersihkan sekalian di lubangnya ini, agar kita pastikan bahwa korosi sudah tidak muncul. Oke, ini HP-nya masih nyala ya, ternyata masih nyala tadi. Bisa langsung kita coba aja. Kita coba seperti ini, dan ini mungkin saya pegang dulu, belum saya pasang untuk penutup bawahnya ya. Nah, oke, di sini muncul keterangan bahwa masih connect, tapi muncul keterangan seperti ini ya. Periksa sambungan pengisi daya. Di sini saya rasa masih belum sempurna ya, atau masih belum bisa berfungsi secara normal. Oke, kita bisa lakukan sekali lagi, kita bersihkan dengan thinner. Karena kita sudah solder ulang, atau kita bisa solder sekali lagi ini untuk kaki-kakinya, biar memastikan bahwa dia benar-benar bersih dari korosi, dan nanti akan saya coba lagi. Oke, ini saya solder ulang untuk kedua kali. Mungkin saya pastikan untuk HP-nya dimatikan dulu, menghindari short ataupun konslet ya ketika pemasangan papan ini. Jika posisi off, kita pasang soketnya itu menghindari konslet, karena ketika HP nyala, ketika soketnya itu terpasang bergeser sedikit, itu juga berpotensi short atau konslet. Oke, kita posisikan terlebih dahulu si papan bawah atau baut charger ini. Kemudian di sini ada kabel antena yang terhubung ke atas untuk sinyal provider ya. Ini juga mungkin terlihat sepele, tapi fungsinya sangat penting sekali. Jadi harus terpasang, karena nanti jika tidak terpasang, sinyal tidak akan keluar. Baik, ini untuk penutup belakang juga saya pasang ya. Mungkin nanti saya baut beberapa saja, yang penting dia bisa mengunci baut bawahnya.
Oke, di sini langsung saya coba konekkan ke CS dan di sini sudah muncul tanda petir. Alhamdulillah ini ada perubahan ya daripada di awal tadi, namun kita tunggu dulu karena belum ada indikator baterai. Jadi kita tunggu terlebih dahulu apakah cara ini berhasil. Dan alhamdulillah ternyata sudah ada logo 1%. Ini artinya proses pengisian berjalan ya, dan tidak muncul segitiga warna kuning lagi. Baik, sekian video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat.